Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan kali ini bisa sharing lagi ya kegiatan belanja mingguan. Dan ini tuh aku udah kangen banget ya sama teman, gak upload video sekitar semingguan lebih, udah mau 10 hari. Alhamdulillah di hari ini bisa sharing lagi ya belanja mingguannya. Dan ini total belanjaan 150.000 ya teman-teman. Langsung aja kita unboxing. Nah, di sini aku beli pakcoy harganya itu 3.000, dan untuk daun bawang itu harganya 2.000. Untuk bawang merah harganya itu 9.000 ya, dapat seperempat. Untuk bawang putihnya harga 11.000. Dan di sini juga aku beli sayur sop harganya itu Rp4.000. Lanjut, aku juga beli kol. Untuk kolnya di sini harganya 3.000. Nah, untuk teman-teman gimana nih harga persayuran, persembako di daerahnya masing-masing? Boleh dong sharing ya di kolom komentar. Karena bener-bener teman-teman ya, untuk di bulan Februari ini harga semuanya itu pada naik ya. Dari mulai minyak, terus beras, kemudian juga diikutin harga telur yang mulai naik juga gitu kan. Dan ya memang ya teman-teman, tantangan seorang ibu rumah tangga itu ya kayak begini ya. Di saat harga persembakoan itu naik, kita harus tetap dapur ngebul gitu kan, harus tetap waras dan juga harus bisa terus memanage keuangan itu dengan baik. Karena memang harga persembakoan dan juga pas sayuran naik itu meresahkan ya teman-teman. Sampai-sampai kita mikirnya, aduh ini harus dirombak tuh yang kayak gimana lagi, harus ditambah tuh yang kayak gimana lagi, yang dikurangin tuh apa gitu kan. Dari harga beras sekarang aja per kilonya di tempatku udah Rp18.000 teman-teman ya. Dan untuk per liternya ada yang 15, ada yang 14.000. Nah, untuk minggu ini tuh aku nggak beli sayuran banyak-banyak ya, karena nyimbangin juga suami itu masuknya pagi dan pulangnya itu malam, jadi supaya sayurannya itu tetap fresh dan juga nggak mubazir. Paling aku untuk sayuran ini aku belanja per hari aja ya teman-teman. Jadi ini aku belanja untuk 2 harian sayurannya dan juga nyetok perbumbuan sama nyetok cemilannya. Nah, di sini itu aku beli kemiri harganya itu 3.000. Lanjut ya teman-teman, tadi aku beli kencur harganya itu 3.000, dan ini untuk cabai kering harga 5.000, baksonya itu 7.000, dan juga untuk sedeanya itu apa ya, fistrol ya. Harganya itu 13.000. Lanjut di sini aku beli tepung panir karena mau bikin nugget dan juga bikin katsu, harganya itu 5.000. Dan di sini untuk cikurnya itu harga 5.000. Lanjut, ini untuk tepung kanji ada kenaikan ya teman-teman, dari biasanya itu seperempat cuman 7.000 dan sekarang itu Rp9.000. Ini di pasar ya. Oke, lanjut di sini aku juga beli telur puyuh harganya itu 5.000, dan untuk bumbu dapur harganya itu 2.000. Lanjut teman-teman, untuk protein hewaninya di sini aku beli sayap 3 pieces harganya itu 10.000, udah aku bersihin ya. Dan untuk menunya paling aku mau bikin chicken wings ya teman-teman, dipakai sambal geprek, sambal dadak. Wah, udah nikmat banget ya. Lanjut di sini juga aku beli tulangan harganya itu 4.000, udah aku rebus sebentar aja supaya ngilangin baunya. Dan di sini juga aku beli usus ya teman-teman, nanti mau bikin usus cabai hijau, harganya itu 5.000 seperempat. Lanjut di sini aku beli dada filet setengah kilo harganya 25.000, jadi nanti paling aku bagi 2 aja, yang sebagiannya aku bikin nugget canceler ya, sama nugget yang biasa, sebagiannya lagi paling nanti aku mau bikin chicken katsu ya teman-teman. Dan sebelumnya mohon maaf banget ya, aku ngisi suara voice over ini sambil nemenin si ade main, jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang ya namanya anak kecil ya. Oke, lanjut di sini beli tongkol harga 10.000, tapi si mamangnya itu malah dipotong kecil-kecil kayak begini ya teman-teman, bukannya makin banyak malah hancur ya. Tapi nggak apa-apa, ya udahlah ya, namanya udah dibeli juga mau gimana lagi gitu kan. Dan emang namanya harga naik itu di luar dari prediksi kita ya teman-teman, apalagi kayak aku yang gajinya bulanan, kalau misalkan harga tiba-tiba naik tuh kayak suka keder dan juga suka bingung ya teman-teman, karena yang namanya harga tiba-tiba naik itu kan kita budgetnya segini, udah ditulisannya segini, terus tiba-tiba
habisnya itu beda sama tulisan kita, kayak kita tuh kadang suka, "Aduh ini caranya kayak gimana lagi?" gitu kan supaya ketutup. Tapi biasanya aku kadang pakai metode silang ya teman-teman, kayak belanja mingguan aja. Kalau misalkan minggu ini tuh aku over budget, berarti minggu depannya itu aku diusahain beli lauk pauknya tuh yang harganya tuh murah-murah gitu kan, sehingga nutupin si over budget dari belanjaan minggu kemarin. Nah, selanjutnya kadang untuk beras aja, karena sekarang itu harganya itu bener-bener naik ya. Dari kemarin biasanya aku paling habis tuh 33.000 kalau enggak 36.000 ya untuk satu minggunya. Karena harga beras naik dan juga di warung itu per liternya itu 15.000 dengan kualitasnya itu yang, biasa-biasa aja gitu ya teman-teman, kadang suka gampang benyek gitu kan. Makanya aku beli kemarin tuh di online harganya itu 100 dapat harga 106.000 ya teman-teman, alhamdulillah wa syukurillah, udah dapat 10 kilo dan langsung diantar di hari itu juga. Alhamdulillah wa syukurillah udah kayak ngerasa dapat rezeki nomplok ya. Buat ibu-ibu kayaknya kebahagiaan tuh ya dapat promo, dapat harga lebih rendah itu kayaknya udah bahagia ya. Yang penting anak-anak tercukupi, kebutuhan rumah tercukupi, kebutuhan suami tercukupi, kebutuhan kita ya insya Allah kalau tercukupi kita juga pasti akan bahagia ya teman-teman. Nah selanjutnya selain metode silang untuk ngimbangin dari harga naik, ya pastinya langkahnya itu ya cuma dua ya teman-teman, kita ngehemat-hematin uang yang ada atau kita cari penghasilan tambahan gitu kan. Nah kalau misalkan kita ngehemat-hematin yang ada, kita bisa meminimalisir kayak beli perbumbuan, terus beli protein hewaninya yang murah-murah aja kayak hati, usus, ada juga kikil, terus ceker, terus tulangan, itu banyak banget ya teman-teman yang harganya di bawah 10 ribuan gitu kan untuk protein hewaninya. Karena ya mau nggak mau untuk meminimalisir pengeluaran dan juga ngehemat uang belanja kita, ya kita mau nggak mau ngehemat uang belanja ya belinya yang murah-murah gitu kan teman-teman. Nah ini tuh aku beli pisang harganya itu 5.000. Lanjut untuk jeruk harganya itu 5.000 dapat 4 picisan, alhamdulillah syukurillah. Dan di sini juga aku beli semangka ya teman-teman harganya 5.000 karena kata si ibunya ya udah nggak apa-apa 5.000 aja gitu kan. Alhamdulillah syukurillah dengan uang 15.000 udah dapat 3 macam buah ya teman-teman. Nah selanjutnya cara ngimbangin kalau misalkan harga lagi pada naik itu ya kita mau nggak mau cari penghasilan tambahan ya teman-teman. Walaupun ini tuh ya antara rugi dan untung gitu kan, namanya kita berjualan itu pasti semuanya pengen untung, tapi ya nggak setiap hari kita untung gitu kan. Ada aja memang rezekinya namanya jualan, karena ya mau nggak mau ya teman-teman kalau misalkan pemasukan kita ya segitu-gitu aja, terus pengeluaran kita makin kesini tuh makin naik, makin banyak, ya mau nggak mau kita juga harus sama-sama berjuang supaya ya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Bahkan aku tuh sering banget ya teman-teman dapat komentar, aduh bun nggak bisa, aku tuh nggak bisa budgeting soalnya ya gagal terus setiap bulannya, setiap minggunya tuh ya gagal terus, boncos terus. Sebenarnya itu nggak ada yang gagal ya teman-teman. Kalau misalkan kita tuh udah tahu pengeluaran kita itu banyak, terus pemasukan kita ya segitu-gitu aja, terus kita yang nggak bisa nabung, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Mau nggak mau ya kita menjalani kehidupan kita sehari-hari itu dengan yang hemat uang yang ada ya. Bahkan sering banget ya teman-teman kita ngebandingin diri kita dengan pencapaian orang lain atau dengan tabungan orang lain. Itu tuh sebenarnya bukan nggak boleh ya teman-teman, boleh-boleh aja, sah-sah aja, apalagi untuk memotivasi, tapi kebanyakan malah bikin kita down gitu kan. Jadi kadang hidup itu kan sawang sinawang ya teman-teman, apa yang kita lihat enak di orang lain itu tuh sebenarnya belum tentu enak gitu. Bahkan mungkin orang lain tuh mikir kita enak gitu kan. Jadi ya kita harus tetap jadi diri sendiri, tetap bersyukur, tetap menikmati gitu kan, walaupun kita ya berhemat atau hidup sederhana, ya udah disyukurin aja gitu kan teman-teman ya. Nah, teman-teman sampai di sini ya video kali ini, semoga menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.